Tujuan manajemen strategis. Tujuan sebuah perusahaan menerapkan sistem manajemen strategis juga sebagai berikut. 1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan dalam hal ini, manajer strategis harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. 2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi. Perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang terkait dengan perusahaan atau disebut dengan istilah stakeholder benefits. 3. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. 4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisien, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Perkembangan konsep manajemen strategis. Pada mulanya, konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu secara seni, rencana, siasat, atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk mengatasi konflik. Strategis melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Perencanaan keuangan dasar. Pada tahap ini, manajer mulai membuat perencanaan yang serius terutama pada saat mereka diminta mengajukan anggaran yang serius untuk tahun berikutnya. Yang kedua, perencanaan berbasis peramalan. Karena pembuatan anggaran tahunan dianggap kurang berguna dalam menstimulasi perencanaan jangka panjang, maka para manajer selanjutnya berupaya untuk mengajukan rencana dalam waktu 5 tahun mendatang. Yang ketiga, perencanaan strategis. Frustasi dengan situasi konflik politik di dalam perusahaan, sementara pada saat yang sama diperoleh suatu kenyataan bahwa rencana 5 tahunan yang dibuat tidak berjalan efektif. Maka manajemen puncak kemudian mengambil kendali terhadap proses perencanaan dengan memulai kegiatan perencanaan strategis. Yang keempat, manajemen strategis menyadari bahwa rencana strategis terbaik pun tidak akan berguna tanpa adanya input dan komitmen dari manajer di level yang lebih rendah. Maka manajer puncak pada tahap selanjutnya membentuk kelompok perencanaan terdiri dari para manajer dan karyawan. Kunci pada berbagai jenjang manajemen yang berasal dari berbagai departemen dan kelompok kerja. Selanjutnya ada model manajemen strategis. Manajemen strategis dapat dirumuskan dalam berbagai model antara lain visi dan misi. Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan cita-cita tentang keadaan di masa datang yang ingin diwujudkan oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dan internal. Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternalnya menjadi sangat penting karena pada hakikatnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Selain pemahaman kondisi lingkungan eksternal, pemahaman kondisi lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan. Oleh karena itu, strategi yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Analisis pilihan strategi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai strategi. Namun, para pimpinan perusahaan kadang-kadang tidak tahu atau tidak menyadarinya. Bentuk strategi berbeda-beda antara industri, antar perusahaan, dan bahkan antar situasi. Namun ada sejumlah strategi yang sudah umum diketahui, di mana strategi ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perusahaan. Strategi-strategi ini dikelompokkan sebagai strategi generik. Saran jangka panjang, upaya pencapaian tujuan perusahaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan. Untuk menentukan apakah suatu tahapan sudah dicapai atau belum, diperlukan suatu tolak ukur, misalnya ukuran waktu dan hasil yang ingin dicapai dirumuskan secara jelas.
yaitu dengan angka-angka kuantitatif. Pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi fungsional, langkah-langkah penting implementasi strategi induk dilakukan dengan membagi-baginya ke dalam berbagai sasaran jangka pendek, misalnya dalam jangka waktu tahunan, secara berkesinambungan dengan memperhatikan skala prioritas serta dapat diukur. Sasaran jangka pendek ini hendaknya mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Akhir program pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi agar sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah ditetapkan. Strategi perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan action. Pelaksanaan tidak efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan realistis dan fajar, efisien serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan.